Lembang adalah sebuah kecamatan yang berada di Bandung Barat dan berada 22 kilometer dari pusat kota Bandung. Lembang tidak hanya dikenal sebagai sebuah wilayah yang identik dengan hawa dingin penghasil sayuran, serta juga peternakan yang ada di sana, tapi juga menyimpan sebuah cerita mengenai perkembangan ilmu astronomi di Indonesia. Inilah kawasan Observatorium Bosca, yang dimana berdirilah fasilitas yang digunakan untuk perkembangan dunia astronomi, yaitu teleskop refraktor ganda Zeiss, serta berbagai teleskop lainnya. Tapi, teleskop Zeiss ini memiliki keistimewaan, yakni menjadi objek cagar budaya nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 184-M-2017. Sejarah dari pembangunan Observatorium Bosca tidak terlepas dari peranan Karel Albert Rudolf Bosca, seorang pengusaha kebun teh yang terkenal dengan jiwa filantropinya yang sangat luar biasa. Beliau lahir pada 15 Mei 1865 di Den Haag dan merupakan seorang putra dari C. Bosca Junior, seorang profesor dari Akademi Militer Kerajaan di Breda, sekaligus direktur dari Sekolah Politeknik di Delft. Sementara itu, ibunya adalah Paulina Emilia Kerkhoven. Dalam wawancara kali ini, kami mendapatkan sebuah kesempatan untuk mewawancarai salah satu staf dari Observatorium Bosca. Oke. Baik, nama saya Denny Mandey. Saya posisinya sebagai staf peneliti di Observatorium Bosca. Lalu juga saya berposisi sebagai staf yang melakukan atau mengkoordinasi kegiatan akademik. Jadi biasanya ketika ada permohonan kegiatan yang berhubungan dengan akademik di Observatorium Bosca, maka istilahnya gerbang pertamanya saya dulu. Observatorium Bosca didirikan sebenarnya untuk memfasilitasi kebutuhan pengamatan benda langit yang berada di belahan langit selatan. Karena seperti kita ketahui, pada dulu sekitar tahun 1920-an seperti itu, ya, teleskop di dunia ini masih terlalu banyak, sebagian besar berada di belahan bumi utara. Nah, kemudian melihat bahwa belahan bumi selatan itu memiliki potensi yang cukup besar untuk penelitian astronomi, sedangkan peralatan masih cukup sedikit, maka dicarilah tempat-tempat baru yang kemudian salah satunya ditunjuk adalah wilayah, dulu belum namanya belum Indonesia ya, masih Hindia Belanda. Nah, lalu kemudian tempatnya mengerucut, pemilihannya akhirnya jatuh ke wilayah Lembang ini untuk membangun fasilitas astronomi yang tujuan utamanya adalah mengamati bintang ganda visual, yaitu buat bintang berpasangan. Itu kira-kira. Nah, lalu juga di sana ada peran Pak Bosca. Beliau seorang ya istilahnya juragan teh ya. Iya. Pengusaha perkebunan teh yang cukup sukses, dan beliau memiliki perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan beliau ingin berkontribusi di sana, ikut serta berkontribusi mengembangkan pengetahuan dengan cara menyumbangkan ya sebagian hartanya. Lalu beliau juga mengajak teman-temannya untuk membentuk sebuah lembaga yayasan yang namanya NISV, ya Perhimpunan Bintang Hindia Belanda. Nah, perhimpunan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal pendiri Observatorium Bosca ini. Ini Observatorium Bosca bukan berdiri karena satu orang ya, tapi bersama-sama dalam satu yayasan itu. Dan ya memang peran Pak Bosca sedemikian besar, maka namanya sering digunakan. Termasuk namanya diabadikan untuk komplek observatorium ini. Asal mulanya seperti itu. Nah, dalam pembelian tempat pada saat itu masih di Belanda kan. Nah, kenapa pembelian itu di Lembang bukan daerah yang lain? Membangun observatorium itu ya gampangnya teropong bintang itu banyak faktor harus dipenuhi. Pertama, tentu saja lah kondisi langitnya harus memungkinkan untuk mengamati benda langit. Jangan memilih tempat yang misalnya cenderung basah, cenderung langitnya mendung terus.
Ya, tentu saja mereka sudah melihat kondisi cuaca di Hindia Belanda, walaupun tidak semuanya se-Indonesia yang sekarang ini. Tentu mereka melihat bahwa daerah Pulau Jawa, kemudian Sumatera ke arah barat itu lebih cenderung cuacanya basah, cenderung hujannya banyak. Nah, lalu juga mereka memilih tempat-tempat yang cenderung tidak dekat dengan perkotaan, menghindari polusi cahaya. Jadi keberadaan lampu tentu akan mengganggu aktivitas pengamatan benda langit. Oke. Kemudian juga kemudahan infrastruktur. Yang mereka bawa adalah peralatan yang bisa katakan kategorinya pada saat itu peralatan teknologi tinggi, peralatan canggih. Tentu untuk membawa itu ke tempat yang ditargetkan harus ada misalnya jaringan jalan yang cukup baik. Kalau misalnya dia berasal dari negara lain, contohnya teropong yang di Kubah itu berasal dari Jerman. Harus ada fasilitas pengangkutannya sampai ke Indonesia, pelabuhannya di Hindia Belanda, pelabuhannya di mana yang memadai, contohnya di Batavia. Dari Batavia bawa ke Bandung, ada nggak fasilitas yang memungkinkan? Ada. Jadi yang ikut berkontribusi adalah perusahaan kereta saat itu, Spurway istilahnya, yang sekarang menjadi PT KAI. Nah, dari Bandung sampai ke sini ada tidak perusahaan yang atau fasilitas yang bisa membawa peralatan itu sampai ke sini dengan aman, kondisi jalannya bagaimana? Nah, karena peralatan yang ini bisa dikatakan agak rawan terhadap getaran misalnya, tentu jalannya harus diperbaiki. Tidak mungkin jalan berbatu. Pada saat pendudukan Jepang terjadi, Observatorium Bosca sempat mengalami penurunan fungsi penelitian karena banyak teleskop dan alat instrumentasi optik yang hilang. Kemudian, titik baliknya terjadi ketika pada bulan Desember 1948. Observatorium Bosca kedatangan tamu seorang astronom pertamanya, yakni Dr. Elsa van Albada, seorang lulusan PhD dari Harvard University. Dr. Elsa van Albada mendapatkan sebuah tugas untuk menyusun alat-alat instrumentasi yang sebelumnya berantakan. Walaupun masa pendudukan Jepang sempat observatorium ini diambil alih oleh Jepang, oleh kepalanya orang Jepang juga. Tapi saat itu yang jelas karena dalam masa perang, aktivitas yang di sini yang normal di saat ada penelitian itu turun sekali sampai level paling minim karena masa perang. Orang yang mengurus tempat ini sebelum Jepang datang itu adalah staf peneliti di Belanda mayoritas. Tentu ketika mereka mendengar Jepang akan sampai sini, mereka ada yang mengungsi, yang tidak sempat mengungsi ditangkap sebagai tawanan perang, walaupun bukan bagian dari militer. Ya, dan sayangnya memang ada beberapa yang sempat tidak selamat di kamp pengungsian kampnya Jepang. Setelah Jepang meninggalkan tempat ini, ya Observatorium Bosca itu kondisinya kacau, berantakan. Lalu kemudian ada dua tokoh yang berperan besar, ya namanya Bapak Bruno van Albada, lalu istrinya Ibu Elsa van Albada. Beliau berdua datang ke sini dari Belanda ya, dan sepertinya beliau diutus untuk melihat gimana kondisi Observatorium Bosca setelah Jepang pergi. Semuanya berantakan dan yang saya tahu beliau yang membereskan semua ini. Ya. Lahan berumput mereka yang beresin sendiri, rumput dicabut, bangunan yang rusak, kaca bertebaran mereka membersihkan, disapu sendiri, teropongnya dicek yang masih utuh seperti apa, apakah masih berfungsi dengan baik, mereka yang beresin semua itu. Ketika Observatorium Bosca ini masih ditangani Belanda, Indonesia belum ada, masih Hindia Belanda, dan istilahnya yang mengurus itu mereka semua. Ketika Indonesia berdiri, ya konferensi meja bundar ya, bukannya 1945 ya, bukannya proklamasi ya. Indonesia sudah diakui keberadaannya dan observatorium berada di sini, dan ya sudah bukan masanya itu dipegang mereka lagi. Istilahnya mereka mewariskan ke kita. Sudah saatnya Observatorium Bosca dipegang oleh orang Indonesia. Nah, Pak Van Albada itu juga walaupun Belanda, beliau diangkat menjadi guru besar astronomi di ITB. Observatorium Bosca
yang memiliki umur lebih dari 100 tahun jika dihitung dari tahun dibangunnya pada tahun 1923, memiliki banyak sekali kontribusi di dalam dunia astronomi Indonesia, seperti pada ilmu astronomi, pendidikan, pengembangan sains, dan pelestarian warisan ilmiah. Kalau di nasional, kami masih cukup percaya diri, ya, masih nomor 1. Ya, karena didukung oleh peralatan yang memadai untuk skala nasional ya, lalu juga untuk ya, pendidikan, lalu kemampuan, ya kami masih cukup memadai untuk bisa berkiprah di dunia nasional. Tapi kalau kita berpikir untuk skalanya internasional, nah ini kita harus agak berhati-hati. Alat kita kalah jauh, gampang itu ya. Nah, jadi ya gampangnya ya kami masih berusaha mengejar. Kami bukan masuk golongan yang paling atas itu, tapi kami berusaha mengejar dengan peralatan-peralatan yang kami miliki, ya untuk kalangan astronomi profesional di luar negeri sana, ya alat yang kami miliki tidak berada dalam level mereka. Tapi bukan berarti kami tidak bisa melakukan apa-apa. Ya kami bisa berkontribusi untuk yang sifat-sifatnya kegiatan penelitian yang tidak mereka lakukan misalnya. Misalnya tuh apa, Pak? Misalnya mengamati benda-benda yang bintang-bintang yang misalnya terlalu terang. Contoh gini, mereka punya alat yang makin canggih, artinya makin sensitif. Artinya mereka mencari target yang sudah sulit diamati. Benda-benda yang relatif terang, yang mudah diamati sudah mereka tinggalkan. Gampangnya begitu ya. Nah itu yang kemudian kami berusaha kontribusi di sana dengan alat yang kami ukuran kecil, maka benda yang relatif terang itu bisa kami amati dengan baik. Gampangnya begitu. Jadi semua itu ada bagiannya masing-masing. Udah ada porsinya masing-masing. Ada porsi masing-masing. Observatorium Bosca, khususnya bangunan kupol, yang merupakan bangunan cagar budaya tingkat nasional, sudah sewajarnya harus dijaga kelestariannya, agar tidak rusak termakan oleh zaman. Tidak hanya oleh pihak Observatorium Bosca saja, akan tetapi diharapkan semua pihak ikut terlibat dalam konservasi Observatorium Bosca seperti yang diharapkan oleh Pak Denny. Gedung kupol itu selain memang bersejarah, dia masih berfungsi. Jadi cagar budayanya bukan cuma sebagai cagar budaya bangunan. Ada cagar budaya fungsi ilmu pengetahuan. Artinya selain kita harus menjaga kupol itu tetap terjaga, fungsinya tetap berjalan. Untuk memfasilitasi kegiatan pengamatan benda langit. Selain bangunan juga teropongnya. Ya artinya yang kami jaga selama ini apa? Keberfungsian bangunan itu. Kalau dia memang harus bergerak, ada komponen yang harus bergerak, harus misalnya agar gerakannya mulus harus pelumasan. Ada bagian yang mungkin mengalami sedikit kerusakan, ada diperbaiki. Karena mengejar fungsi. Itu fungsi digunakan. Iya, fungsi digunakan. Ya, agar tetap optimal. Itu kayak ada PR tersendiri gak, Pak? Kayak dalam hati-hati banget dalam proses fungsinya. SOP ada. Ya. Tapi kami prinsipnya jangan sampai adanya SOP yang terlalu ketat yang sampai membatasi proses kegiatan keberfungsian alatnya. Jangan sampai ada SOP jadi alatnya orang takut pakai. Di zaman sekarang yang semakin maju, penduduk juga makin banyak kan di sekitar Lembang, dan polusi cahaya tuh makin banyak. Nah, bagaimana pemerintah mengatasi hal ini, dan dari Observatorium Bosca-nya dalam mengatasi hal ini tuh bagaimana, Pak? Saya mulai dari Observatorium Bosca dulu. Yang kami lakukan adalah pertama kami ini memetakan dulu sumber cahaya itu dari mana saja. Yang paling mengganggu itu cahaya yang seperti apa di sekitar Observatorium Bosca. Lalu juga memikirkan solusinya kalau memang itu ada solusinya. Contohnya misalnya kalau cuma sekedar lampu yang relatif dekat di sini, kami bukan mengenalkan sih sebenarnya, lebih tepatnya mengajak menggunakan tudung lampu. Tudung lampu tuh kayak gimana, Pak? Nah, ini kayak gini, biar cahayanya nggak ke atas gitu ya? Cahaya ke bawah. Lalu juga di skala lebih besar, kota Lembang, ya kami membuat apa istilahnya ya, anjuran-anjuran. Misalnya penggunaan lampu penerangan jalan
sebaiknya terukur sesuai kebutuhan. Lalu papan-papan iklan, apakah harus menyala sepanjang malam? Adalah aktivitas ekonomi kan hanya sampai jam tertentu kan? Ngapain reklame billboard nyala sampai pagi? Yang mau lihat siapa itu? Ya, seperti itu. Lembang memiliki potensi menjadi sebuah kawasan cagar budaya karena memiliki banyak bangunan cagar budaya yang saling berdekatan dan dapat menjadi sebuah pariwisata dengan ciri khas yang unik. Baik, jadi di kawasan Lembang sendiri ada beberapa bangunan yang sebenarnya layak untuk diangkat sebagai benda cagar budaya. Ya, kalau kita lihat dari peruntukannya, pertama kita lihat dari Observatorium Bosca, bahwa bangunan yang saat ini lebih tepatnya sudah masuk sebagai bangunan cagar budaya, gedung kupal tempat kita berada ini. Ada satu bangunan yang masuk dalam kawasan Grand Hotel Lembang. Ya, jadi Grand Hotel Lembang itu adalah sebuah kawasan perhotelan yang memang sudah cukup tua juga, dan seingat saya sudah masuk juga dengan masuk cagar budaya juga. Sebenarnya kawasan Observatorium Bosca ini dulu ada kawasan peternakan sapi juga yang dihibahkan ke Observatorium Bosca untuk membangun observatorium ini. Nah, kawasan peternakan sapi itu perusahaannya namanya Baru Ajak itu pengusahanya orang berkebangsaan Italia. Namanya Urson Bersaudara. Nah, lalu ada rumahnya di Jalan Baru Ajak sana. Ya, yang Jalan Baru Ajak itu rumahnya bentuknya unik, ya, karena dia memiliki atap yang bentuknya mirip seperti kerucut tinggi. Nah, di sekitar Observatorium Bosca, penggunaan cahaya harus benar-benar dikendalikan. Lampu tidak bisa sembarangan, baik tingkat kecerangannya maupun juga arahnya. Lalu aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari polusi cahaya, namanya polusi udara juga termasuk. Itu juga harus dikendalikan. Tapi yang sering orang lupa itu adalah bahwa cagar budaya fungsi Observatorium Bosca yang membatasi macam-macam itu dianggap sebagai membatasi kegiatan ekonomi. Nah, itu yang salah. Kenapa saya bilang salah? Karena mereka tidak menyadari. Pertanyaannya adalah, berapa banyak di Indonesia ini yang tempat, bangunan atau lokasi yang memiliki cagar budaya fungsi yang mengendalikan polusi cahaya? Kayaknya cuma ini ya, Pak. Cuma satu. Iya kan, cuma. Artinya apa? Lembang bisa menyesuaikan aktivitasnya, termasuk pariwisata, dengan keterbatasan cagar budaya fungsi tadi. Menyesuaikan. Maka kegiatan pariwisatanya bisa temanya disesuaikan dengan itu. Maka kegiatan pariwisata di Lembang bisa menjadi tempat pariwisata yang unik satu-satunya di Indonesia. Meskipun Observatorium Bosca memiliki kepentingan yang cukup vital untuk kebutuhan riset, observatorium ini menghadapi tantangan dalam bidang konservasi. Tantangan itu seperti polusi cahaya, serta pembangunan secara masif yang dilakukan di sekitar Lembang. Hal ini rupanya mengganggu kondusivitas dari aktivitas pengamatan objek pada malam hari. Tentu tidak mudah untuk memperjuangkan hal tersebut. Dibutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu. Tetapi hal ini dapat mempunyai potensi wisata yang sangat besar, serta kepentingan kolektif bagi seluruh masyarakat yang mencintai astronomi maupun sejarah. Tentu untuk melewati ini semua, masyarakat harus bergotong royong untuk mencapai tujuan tersebut.